Identitas Gereja Syriak Ortodoks di Antioquia oleh Yang Mulia Mor Ignatius Zaka I Iwas, Patriark Antioquia dan seluruh Timur, Damaskus, Syria. Akan sangat membantu Anda untuk mengingatkan tentang identitas gereja suci kita, yaitu Gereja Syriak Ortodoks di Antioquia. Tahta apostoliknya didirikan pada tahun 37 Masehi oleh Santo Petrus, pemimpin para rasul di Antioquia, ibu kota kuno Syria. Oleh karena itu, ini adalah gereja Syria. Umat gereja ini disebut orang Syria dengan nama Syrian. Pada awal mula agama Kristen, anggota gereja ini adalah orang-orang yang menetap di Mesopotamia atas dan bawah dan merupakan orang Yahudi atau penyembah berhala yang berbicara bahasa Aram Syria yang merupakan bahasa daerah Syria kuno. Mereka masuk Kristen melalui pelayanan para rasul dan murid yang tersebar setelah kemartiran Diakon Agung Saint Stefanus di Yerusalem. Banyak dari mereka datang ke Antioquia untuk memberitakan Injil suci dan banyak orang Yahudi dan penyembah berhala menjadi Kristen melalui upaya mereka. Santo Petrus menahbiskan 2 uskup untuk mereka, yaitu Saint Evodios untuk pertobatan bukan Yahudi, pagan, dan Santo Ignatius sang pencerah untuk konversi orang Yahudi menjadi Kristen. Saint Ignatius menyatukan kedua kelompok setelah Saint Evodios berangkat menuju pahala surgawinya. Dialah yang menyebut gereja dengan sebutan universal, karena orang pertama yang menggunakan istilah itu sebagai atribut gereja. Bahasa sehari-hari gereja Syria. Bapa Suci Syria kita yang terhormat menggunakan bahasa Syria Aram. Mereka dalam memberitakan Injil suci dan mampu mewartakan Injil keselamatan di Timur Tengah, India, Cina, Ethiopia, dan negara-negara lain di dunia menggunakan bahasa Syria dengan jelas dan sederhana. Mereka menggunakan bahasa ini dalam menulis himne, doa, dan buku liturgi. Mereka juga menerjemahkan budaya universal ke dalam bahasa Syria dan kemudian ke berbagai bahasa lainnya. Bahasa Syria telah menjadi bahasa resmi dan bahasa liturgi gereja kami hingga saat ini. Oleh karena itu sudah menjadi tugas suci kita untuk memelihara dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Ini adalah bahasa suci yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibunya yang terberkati perawan Maria, dan para rasul sucinya. Yurisdiksi Tahta Apostolik Antioquia. Tahta Apostolik Antioquia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dalam susunan Kristen. Sepanjang pembelajaran kita mengenai sejarah gereja selama berabad-abad, kita dapat melihat bahwa isi geografis dari yurisdiksi gereja kita sebagaimana ditentukan oleh Konsili Nikea tahun 325, telah melampaui batas-batas geografis kuno ketika orang-orang Syria menyebar ke seluruh dunia, dimanapun mereka menetap atau tinggal, berada di bawah yurisdiksi gereja dan tahta apostolik Antioquia. Anggota yang aktif di gereja Syria. Anggota aktif dalam tubuh gereja Syria adalah orang yang menganut iman ortodoks sejati yang diterima dari Bapa Suci kita dan doktrin adil yang ditentukan dalam pohon konsili ekumenis yang diselenggarakan di Nikea tahun 325, Konstantinopel tahun 381 dan Efesus tahun 431. Dialah anggota yang berkomitmen baik terhadap tradisi Syriak Ortodoks dan setia kepada kepemimpinan spiritual gereja yang sah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kapasitas saya sebagai penerus Santo Petrus, pemimpin para rasul, saya menyapa Anda dengan menggunakan kata-kata yang sama yang digunakan Santo Petrus kepada orang-orang asing. Pilihlah sesuai dengan prapengetahuan Allah Bapa melalui pengudusan para rasul. Semangat! Karena ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan. Surat 1 Petrus 1 ayat 2. Satu Tuhan. Kami, umat Syriak Ortodoks, semuanya satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
satu di dalam gereja kami yang merupakan tubuh mistik Kristus dan satu di tahta suci apostolik Antioquia yang mewakili otoritas spiritual tertinggi dalam gereja. Tidak peduli seberapa beragamnya kita sebagai manusia dan kebangsaan, betapa berbedanya peradaban yang kita miliki dan bahasa yang kita gunakan, kita adalah satu dalam warisan apostolik kita, doktrin agama kita, bahasa Syria dan kepemimpinan spiritual tertinggi kita. Nenek moyang kita menumpahkan darah mereka demi menjaga prinsip-prinsip ini dan mencari kebebasan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersambung.